Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal otot manusia dan kelainan pada sistem gerak manusia. Otot adalah sel-sel otot, sel-sel yang dapat mengerut atau kontraksi dan mengembang serta relaksasi. Nah, otot terdiri dari ujung-ujung yang melekat pada tulang yang disebut dengan tendon. Fungsi dari otot pada manusia yaitu yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lainnya. Sekarang kita akan bahas macam-macam otot pada manusia. Yang pertama ada otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Ciri-ciri dari otot polos, yang pertama, kontraksinya antara 3 sampai 180 detik. Kemudian, bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Berikutnya dipengaruhi oleh saraf otonom. Lalu otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, saluran pencernaan, dan saluran kemih ya. Sekarang kita perhatikan bagaimana gambaran dari otot polos. Nah, kita lihat di sini otot polos berbentuk gelendong dan inti selnya ada di tengah ya. Ini adalah gambar dari saluran pencernaan manusia. Ini gambar otot polos yang asli. Kalian perhatikan, inti sel ada di tengah ya. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran manusia. Kemudian otot lurik dinamakan juga otot rangka karena otot menempel pada rangka. Selain itu, otot lurik juga disebut lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik, yang pertama bentuk silindris dengan garis gelap terang, kedua melekat pada rangka, ketiga bekerja secara sadar dengan perintah otak, yang keempat cepat dan mudah lelah, bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel dan mempunyai pigmen mioglobin. Kemudian yang terakhir adalah inti selnya berada di tepi. Sekarang kita lihat bagaimana gambar otot lurik. Nah, lihat, perhatikan otot lurik berbentuk gelendong, kemudian di pinggirnya atau di tepinya ini terdapat inti sel dan satu gelendong ini banyak inti selnya ya. Tapi letaknya tetap di tepi. Perhatikan ini gambar aslinya, kalian melihat inti sel dari otot lurik ya, banyak sekali. Nah, otot yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri dari otot jantung. Yang pertama, otot jantung berbentuk silindris. Kemudian memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah ya. Kemudian bekerja tanpa kesadaran manusia. Dan bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat sedetik pun. Nah, Masya Allah ya. Allah menciptakan otot jantung yang tidak pernah berhenti bekerja walaupun kita dalam kondisi tertidur ya. Nah, itulah tentang, kita lihat dulu gambaran otot jantung. Nih lihat, otot jantung, inti selnya ada di tengah dan bercabang ya ototnya ya. Ini adalah gambar asli dari otot jantung. Kalian perhatikan, inti selnya ada di tengah, kemudian ada cabang-cabang dari otot jantungnya ya. Nah, itulah gambaran tentang otot manusia. Sekarang kita akan bahas tentang kelainan pada organ gerak pasif manusia, yaitu tulang dan sendi. Yang pertama ada fraktura atau patah tulang dan fisura. Fraktura dan fisura penyebabnya biasanya karena kecelakaan.
Yang kedua ada artritis atau nyeri sendi. Dan yang ketiga ada osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Nah, tulang tidak mampu menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah tua ya. Nah, kemudian ada penyakit rakitis. Apa itu penyakit rakitis? Penyakit rakitis adalah pelunakan dan pelemahan pada tulang karena kekurangan vitamin D. Akibat dari penyakit rakitis bisa kalian perhatikan, yaitu kaki yang berbentuk O dan kaki yang berbentuk huruf X ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kelainan tulang akibat sikap duduk yang salah. Yang pertama ada lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang di mana tulang belakang membengkok ke arah depan. Kemudian ada skoliosis, tulang belakangnya membentuk huruf S, kalian perhatikan ya. Kemudian ada kifosis. Kifosis adalah tulang belakang yang membengkok ke belakang. Jadi kalian harus berhati-hati dalam duduk, sikap duduk harus tegak ya dalam belajar. Nah, sekarang kelainan pada organ gerak aktif. Yang pertama ada hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot berupa pembesaran otot yang mengakibatkan ukuran otot lebih besar daripada aslinya ya. Biasanya bisa dilatih ini. Kemudian ada atrofi. Atrofi adalah kebalikan dari hipertrofi. Atrofi terjadi karena adanya penurunan fungsi otot sehingga otot mengecil. Bisa kita lihat pada penyakit polio ya. Kemudian ada kram atau kejang otot, yaitu karena kontraksi otot yang berlebihan atau karena yang bekerja terlalu berat. Ada stiff juga, yaitu kelainan karena adanya peradangan otot leher akibat gerakan yang salah. Dan yang terakhir ada tetanus, kelainan otot yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Nah, setelah kita membahas tentang kelainan otot, kita akan bahas bagaimana cara menjaga kesehatan organ gerak. Yang pertama, kita melakukan olahraga secara rutin. Kemudian yang kedua, beristirahat dengan cukup. Yang ketiga, menjalankan pola hidup sehat. Dan yang keempat, mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium. Nah, demikianlah penjelasan Bu Dwi tentang otot dan kelainan pada alat gerak manusia serta cara menjaga kesehatan organ geraknya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.